Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Kita akan kembali berbincang dengan Bang Said Salahuddin. Tadi Bang Said Salahuddin mengatakan bahwa ada faktor tagar 2019 ganti presiden yang mendongkrak suara dari pasangan Asyik. Ya, saya meyakini itu. Saya meyakini itu. Dan itu bisa juga dijustifikasi dari data SMRC tadi, perbandingan antara survei dengan quick count gitu, yang kenaikannya cukup signifikan gitu. Dan pada sisi lain ketika dia naik kan berarti ada calon yang lain yang turun kan. Di Ridwan Kamil itu turun sampai sekitar 9%, tadi disampaikan Deddy Mizwar juga turun sekitar 9%, berarti ada sekitar 18%. Kalau berbasis pada perbandingan dua data itu ya, 18% yang rontok dari dua nomor 1 dan nomor 4 itu kan. Jadi dua kandidat ini, dua paslon ini turun. Kemana atau beralih? Beralihnya kemana? Ternyata kalau dilihat di pasangan nomor 2, pasangan PDIP itu mungkin hanya sekitar 5% atau berapa itu ya, 5%. Berarti kan ada belasan persen lain yang masuknya ke Asyik. Apa yang membuat itu mereka bergabung ke Asyik? Tentu bukan karena mereka tidak yakin Pak Ridwan Kamil dan Pak Deddy Mizwar tidak akan mendukung Pak Jokowi, gitu. Tetapi lebih kepada justru karena mereka menginginkan ada pergantian presiden di 2019, gitu kan? Kehendak itu yang kemudian dikampanyekan, gitu ya, menjadi bahan kampanye, dan itu diterima oleh masyarakat Jawa Barat yang memang 2014 itu mampu memenangkan Pak Prabowo dan mengalahkan Pak Jokowi kan. Sehingga tagar 2019 ganti presiden ini itu ditangkap sebagai sebuah spirit perlawanan tanpa harus dia lihat siapa Pak Sudrajat, siapa Pak Saihu. Betapapun masing-masing punya latar belakang atau background tentang kontribusi mereka di Jawa Barat ya. Tapi mungkin itu nomor sekian gitu. Yang mereka lihat lebih pertama adalah pada spirit 2019 ganti presiden. Tetapi ganti presiden ini pun tidak tunggal hanya pada kelompok Gerindra CS. Misalnya Pak Prabowo. Karena bisa saja ada kelompok misalnya di Pak Deddy dan 2D ya. Deddy itu kan ada Demokrat dan Golkar. Demokrat dan Golkar ada pemilihnya mungkin mereka itu yang memang ingin juga ganti presiden. Walaupun belum tentu Pak Prabowo, bisa saja calon ketiga dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa juga Pak Prabowo. Sehingga kemudian berkuranglah suara dia. Nah, sementara di Ridwan Kamil itu kan ya ada Nasdem, ada P3, ada PKB gitu. Nah, penurunan ini karena di situ ada PKB juga kan. Kelihatannya pertama dari P3 itu jelas kelihatan sekali suaranya itu lari ke Asyik gitu, yang ada pendukung di Pak RK sehingga dia turun sampai 9%. Sementara di PKB juga kelihatannya begitu. Mungkin yang lebih solid itu Nasdem, lebih cenderung lebih solid ya mendukung RK gitu. Karena kalau umpamanya yang penurunan suara ini akibat dari Pak RK maupun Pak Deddy Mizwar itu dianggap mendukung gerakan 212 dan sebagainya itu tidak akan larinya ke Asyik, pasti melonjakan akan terjadi di nomor 2 misalnya. Tapi kan tidak terjadi. Dari Jawa Barat kita bergeser ke Jawa Tengah. Saya boleh komentar sedikit ya? Silakan. Soal Jawa Barat tadi. Jadi yang saya katakan tadi ada beberapa variabel yang saya katakan bagaimana Pak Ridwan itu digerusnya dari semua lini. Jadi ketika saya mengatakan bahwa dia dituduh sebagai pro 212, itu efektif, ya efektifnya kepada kelas menengah yang memang cenderung pluralis, itu either dia akhirnya tidak memilih dan itu terjadi, paling tidak saya kenal ada 1-2 orang yang melakukan itu, atau kedua itulah yang menyumbang bagi kenaikan Pak Hasanuddin, yang semula rendah sekali, tapi sekarang lumayan angkanya ternyata. Nah, tapi betul yang kemudian mengapa orang menjadi pindah yang tadinya dari Ridwan ke Asyik. Kan pertanyaan dari dulu mereka udah tahu tuh sebetulnya kan, bahwa Asyik itu adalah pro pada ganti presiden. Tapi kenapa baru sekarang dia pindah? Harus ada alasan kan? Itu yang saya katakan sebagai politik identitas. Jadi orang-orang yang semula menganggap bahwa ya saya orang Muslim yang baik, tapi begitu saya mendengar bahwa oh dia itu sebenarnya pro LGBT ya, oh dia itu sebenarnya Syiah ya. Nah ketika itulah mereka harus mengambil pilihan. Dan barangkali saya ingin mengatakan mereka keluar dan kemudian pindahnya kemana, itu yang menjelaskan kepindahannya kepada Asyik. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan ini semua kita bicara di
meja ya, karena memang harus kita pelajari. Tapi itu data yang luar biasa penting. Yang saya khawatirkan adalah kalau kemudian ini dijadikan alasan untuk kembali menggunakan alasan-alasan politik identitas untuk berikutnya. Karena kita sebenarnya udah capek kan, ya. Dan itu yang terjadi juga di Sumatera Utara, saya rasa. Sumatera Utara juga melakukan hal yang serupa, yaitu dengan menggunakan alasan bukan putra daerah lah, soal agama, soal macam-macam kan. Ini bahaya sekali menurut saya buat Indonesia kalau akhirnya orang bisa mendulang suara dengan menggunakan sentimen-sentimen yang pada dasarnya sebenarnya memecah belah bangsa kan. Jadi ini kita bersyukur ya pilkadanya sendiri tidak ada konflik, tidak ada berantem-berantemnya, kita tidak mendengar sebuah kampanye sara yang luar biasa. Tapi saya duga di saat-saat terakhir itu sempat digunakan untuk menaikkan. Tapi Bang Ade, bukankah politik identitas itu sifatnya alamiah? Kadang hadir ataupun dihadirkan oleh pihak lawan maupun dari pihak sendiri juga. Oh enggak, kalau kita bicara secara hukum gitu ya, legal nggak? Legal. Boleh nggak itu diambil? Sekarang pertanyaannya etis atau tidak kalau buat saya? Boleh nggak Anda menyerang orang lain dengan menggunakan alasan agama orang itu? Itu yang sebenarnya nggak sehat buat politik Indonesia. Seharusnya segini, sebentar ya. Sebentar. Jadi saya ingin katakanlah bahwa kita sebaiknya betul-betul mengajarkan orang untuk misalnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas, integritas, kejujuran, ya, bukan untuk hal-hal yang terkait sama Anda putra daerah bukan, Anda agamanya apa, ya, Anda dan hal-hal semacam itu. Nah itu yang sebetulnya kurang sehat. Tapi kita harus bersyukur bahwa kali ini kondisinya misalnya tidak seburuk seperti yang terjadi di DKI misalnya ya. Tapi bahwa itu digunakan, kita lihat kan, misalnya Sumatera Utara, kita juga melihat bahwa ada foto-foto yang menggambarkan, ada spanduk-spanduk yang mengatakan lebih banyak ayat Al-Quran yang melarang memilih pemimpin non-muslim kafir, nggak ada, bukan non-muslim, kafir, daripada melarang makan babi misalnya. Hal-hal semacam itu kan nggak sehat buat kedewasaan. Buat demokrasi kita. Buat demokrasi. Boleh, tapi nggak sehat. Ya, silakan Bang Said. Ya, pertama begini, kalau saya sampai sekarang juga sebetulnya masih belum menemukan rumusan yang jelas tentang apa itu politik identitas dan kenapa dia dilarang. Kalau dikaitkan dari misalnya soal putra daerah dan sebagainya dianggap tidak etis, apakah kemudian mau kita katakan maka pembentuk undang-undang dan rakyat Papua tidak adil untuk memastikan gubernurnya harus orang Papua? Kan harus orang Papua. Apa kalau dikatakan kalau menyoal tentang bukan putra daerah, kita mau mengatakan orang Papua nggak benar ini? Nggak dong. Enggak dong, gitu loh maksud saya. Itu saya kira terlalu mengada-ngada. Yang kedua, kalau kita kaitkan misalnya pada soal sentimen agama, gitu. Apakah kita mau katakan demokrasi di atas agama? Gitu. Orang punya kehendak atas dasar keyakinan agamanya harus dikalahkan oleh etika-etika demokrasi versi masyarakat Indonesia gitu. Itu kan menurut saya nggak fair. Masa agama dikalahkan oleh demokrasi? Gitu. Oleh sebab itu, menurut saya sepanjang tidak menghina, gitu. Kalau menghina, saya akan lawan betul. Menghina minoritas, menghina kelompok yang lebih kecil, gitu ya, minoritas, kelompok yang mungkin lebih sedikit dan sebagainya. Saya tentu juga akan menolak gitu. Kalau menghina, tidak boleh menghina agama lain misalnya, tidak boleh menghina suku lain, tidak boleh. Itulah yang ditentukan dalam undang-undang sejak dulu sampai sekarang bunyinya begitu. Yang dilarang dalam pilkada, pileg, pilpres itu adalah kata menghinanya, jangan lupa. Tetapi kalau dia mau menyoal soal agamanya, boleh dong. Boleh dong. Misalnya tadi dikatakan itu soal ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan masa orang menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan kitab suci itu sesuatu yang dilarang. Boleh. Bahwa orang ini kemudian mau menerima atau tidak menerima kembali kepada dia. Yang tidak boleh adalah orang dipaksa. Ini kata ayat kitab suci harus begini. Maka kalau kamu nggak begini, awas ya. Misalnya. Lalu bagaimana kalau misalnya dicap sara gitu? Enggak dong. Apa yang sara? Inilah yang saya selama ini masih bingung. Apa yang dipersoalkan tentang sara ini? Namun sara dilarang soal menghinanya saja. Kita tahan terlebih dahulu. Kita kompres sejenak. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018.